Perkenalkan, nama saya Eri Suritno dari SD Negeri Perembun, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas. Di sini saya akan bercerita tentang legenda Sungai Bayabulung. Sungai Bayabulung berada di Pegunungan Serayu, Kabupaten Banjarnegara. Sementara muaranya berada di pantai selatan Logending. Sungai Bayabulung merupakan tapal batas antara Kabupaten Kebumen dengan Kabupaten Banyumas. Sementara di sisi bagian selatan merupakan tapal batas antara Kabupaten Kebumen dengan Kabupaten Cilacap. Sejak zaman dahulu, Sungai Bayabulung sangat dijaga kelestariannya. Di samping karena kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar, juga karena Bayabulung memiliki sebuah legenda. Zaman dahulu ketika Raden Sutawijaya masih berkuasa di Mataram, di pantai selatan ada kadipaten yang bernama Bulupitu. Adipati Bulupitu mempunyai putra mahkota yang bernama Jakapuring. Jakapuring itu terkenal sekali kepandaiannya, kesaktiannya. Namun sayang, sebagai putra seorang bupati seharusnya dapat sebagai contoh masyarakat. Namun sayang, Jakapuring sehari-harinya hidupnya berandal. Jadi Jakapuring itu tiap hari bersahabat, bercengkerama dengan para bajak laut yang ada di pesisir selatan. Kala itu masyarakat di pantai selatan dibuat resah karena sering terjadi perampokan yang dilakukan oleh Jakapuring dan kawan-kawannya. Namun sayang, masyarakat tidak berani melawan Jakapuring karena selain dia adalah anak seorang bupati, dia juga seorang yang sakti mandraguna. Sementara itu di Pegunungan Serayu di sisi bagian utara ada sebuah kademangan bernama Gumelem. Demangnya bernama Ki Uda Kusuma. Ki Uda Kusuma mempunyai seorang putra bernama Raden Jono. Raden Jono itu adalah seorang pemuda yang sangat bersahaja. Dia baik budinya. Tiap hari dia belajar apa saja tentang ilmu pertanian dan juga ilmu bela diri. Bahkan ketika dia menginjak dewasa, dia berguru kepada seorang ulama yang bernama Syekh Baridin. Kepada Syekh Baridin dia berguru tentang ilmu kanuragan. Dia akhirnya diberi senjata yang bernama terompah emas atau gamparan kencana dalam bahasa Jawanya. Suatu hari dia diutus oleh ayahnya untuk mengabdi ke Kadipaten Pucang Jajar. Kadipaten Pucang Jajar itu berada di sebelah utara pantai selatan. Di sana Raden Jono ditugasi untuk memata-matai perilaku Jakapuring. Akhirnya ketika berada di Kademangan Pucang Jajar, dia berkenalan dengan putrinya yang bernama Endang Sulastri. Endang Sulastri selain cantik juga baik budinya. Lewat Endang Sulastri lah kemudian Raden Jono tahu tabiat daripada Jakapuring. Kemudian Raden Jono mengorek keterangan lebih dalam tentang perilaku jahat yang telah dilakukan Jakapuring. Pada suatu malam,
Alangkah terkejutnya. Seisi kadipaten dibuat gempar. Karena tiba-tiba Endang Sulastri itu hilang dari kadipaten. Konon ada yang mengetahui bahwa Endang Sulastri telah diculik oleh Jakapuring dan kawan-kawannya. Akhirnya Raden Jono beserta pasukan dari Pucang Jajar berusaha mengejar larinya Jakapuring dan kawan-kawannya yang telah menculik Endang Sulastri. Akhirnya diketahui bahwa Jakapuring telah lari ke arah pantai selatan. Akhirnya setelah melalui pertempuran, perjuangan yang sengit, akhirnya Endang Sulastri dapat direbut kembali oleh Raden Jana dan kawan-kawannya. Waktu itu Endang Sulastri diikat pada pohon pandan yang warnanya kuning, sehingga di sana itu ada tempat yang namanya Desa Pandan Kuning. Kemudian Jakapuring terus diburu, terus dikejar-kejar, akhirnya hampir saja tertangkap. Dia sudah terjebak di antara gunung-gunung Bukit Karang. Namun sayang, Jakapuring bisa meloloskan diri. Gunung-gunung karang yang tinggi oleh Jakapuring dihajar, digempur, akhirnya karangnya berlubang sehingga dia dapat meloloskan diri. Kemudian tempat itu oleh Raden Jono dinamakan Karangbolong. Jakapuring terus dikejar, berlari terus. Berlari terus akhirnya berada di tepi sungai ini. Inilah Jakapuring akhirnya tidak bisa lari kemana-mana. Dia disuruh menyerah oleh Raden Jono, namun tidak mau. Kemudian Raden Jono mengeluarkan senjata pemberian dari Syekh Baribin yang bernama terompah emas. Kemudian diacungkan kepada Jakapuring. Hei Jakapuring, menyerahlah. Apa yang kamu lihat? Begitu melihat terompah emas, kesaktian Jakapuring seolah-olah lenyap. Kesaktian yang selama ini dibangga-banggakan akhirnya hilang. Kemudian Raden Jono tidak menyia-nyiakan kesempatan. Terompah emas yang dipegang oleh Raden Jono kemudian dilemparkan kepada Jakapuring. Jakapuring akhirnya jatuh tak berdaya. Kemudian melihat Jakapuring sudah tidak berdaya, Raden Jono bermaksud akan menolong Jakapuring, tapi Jakapuring menolak. Biarlah Raden Jono, saya menyerah, tidak usah ditolong. Saya menyerah, saya merasa gagal untuk menyunting Endang Sulastri. Kemudian Raden Jana bilang kepada Jakapuring, lalu apa maumu Jakapuring? Biarkanlah saya di sini. Saya akan menjaga sungai ini. Baiklah Jakapuring, saya izinkan kamu untuk berada di sungai ini. Namun kamu harus menjaga betul-betul, mau menjaga sungai ini dari kerusakan-kerusakan
yang akan timbul. Baiklah Raden Jana, saya akan menjaga sungai ini. Tapi dengan catatan, saya minta apa, Jakapuring? Saya minta supaya tidak ada orang pun yang sembarangan di sungai ini. Lebih-lebih bagi sepasang kekasih, agar tidak berbuat tidak pantas. Jika sampai melanggar, maka akan jadi mangsaku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Jakapuring kemudian mencebur ke sungai. Setelah mencebur ke sungai, beberapa saat kemudian muncullah seekor buaya yang berwarna biru kehitam-hitaman, atau yang bahasa Jawanya bernama wulung. Maka kemudian oleh Raden Jono, sungai ini dinamakan Sungai Baya Wulung. Dengar kabar bahwa Jakapuring telah dapat dikalahkan oleh Raden Jono, masyarakat di pesisir selatan kemudian bersorak-sorai senang sekali. Setelah itu, teman-teman Raden Jono yang tadinya hidup berandal akhirnya insaf dan tobat untuk menjadi orang baik-baik. Kemudian Raden Jono akhirnya bisa menjadi suami Endang Sulastri. Beberapa tahun kemudian, ketika Bupati Pucang Jajar sudah semakin sepuh, akhirnya Raden Jono diangkat menjadi Bupati Pucang Jajar. Ketika menjadi Bupati Pucang Jajar, Raden Jono wanti-wanti kepada rakyatnya agar bagi siapa saja yang memiliki ilmu tinggi, yang memiliki harta melimpah, agar digunakan untuk hal-hal kebaikan dan kebajikan. Jika sampai ilmu yang tinggi dan harta yang melimpah digunakan kejahatan, maka nasibnya akan hina seperti yang dialami oleh Jakapuring. Dia kemudian dikutuk menjadi seorang atau menjadi seekor buaya. Demikianlah cerita legenda Sungai Baya Wulung. Sampai sekarang Sungai Baya Wulung dijaga kelestariannya. Cerita ini mengandung pesan pada kita bahwa seorang yang memiliki ilmu yang tinggi, seseorang yang mempunyai harta melimpah ataupun jabatan, jika digunakan untuk kejahatan, maka akhirnya dia akan hidup hina, dia akan hidup sengsara seperti yang dialami Jakapuring. Mudah-mudahan kepada adik semua, jika kalian mempunyai ilmu yang tinggi, harta yang melimpah, gunakanlah untuk hal-hal kebajikan sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.